Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel RP. Nah, pendaftaran kan tinggal dikit lagi nih. Apa teman-teman udah pada akhiri pendaftarannya? Kalau belum, ayo segera akhiri sebelum batas pendaftarannya ditutup. Tapi sebelum akhiri pendaftaran, saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk memperhatikan hal-hal kecil yang bisa berakibat fatal pada saat pendaftaran tes CPNS 2021 ini. Apa saja hal-hal kecil tersebut sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi, bagi teman-teman yang belum sempat menontonnya, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Nah, kalau bagi teman-teman yang sudah mendaftar, berarti sudah saatnya untuk mempersiapkan diri fokus belajar. Di video kali ini, kita akan belajar tentang trik-trik cepat dalam menyelesaikan soal-soal bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. (52 kuadrat dikurang dengan 48 kuadrat sama dengan). Nah, kalau untuk soal yang seperti ini, kalau kita kuadratkan satu-satu kan lama tuh kita ngalinya. Kalau untuk yang seperti ini juga ada rumusnya, yaitu A ditambah B dikali dengan A dikurang B sama dengan A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Maka untuk soal ini sudah sama ya, 52 kuadrat kurang 48 kuadrat. Berarti yang A-nya itu 52 dan yang B-nya itu 48. Maka kita masukkan ke rumus 52 ditambah dengan 48 dikali dengan 52 dikurang dengan 48. 52 tambah 48 itu 100, 52 dikurang 48 itu 4. Jadi hasilnya 100 dikali 4 adalah 400. Maka kita dapatkanlah hasilnya di opsi yang A. Soal berikutnya 0,0147 kuadrat sama dengan. Nah, kalau untuk soal yang ini, kalau kita cari 0,0147 kali 0,0147 itu bisa memakan waktu yang lama dan bisa jadi hasilnya salah kalau kita tidak teliti. Jadi untuk cara cepatnya, kita lihat angka di belakang komanya. Angka di belakang komanya itu ada 1, 2, 3, 4. Kalau 4 angka di belakang koma, nanti hasil kuadratnya itu bisa menjadi 8 angka. Begitu juga kalau misalnya nanti ada 3 angka, itu bisa jadi dia 6 angka di belakang koma. Itu kelipatan duanya ya. Kalau 2 angka tuh bisa nanti menjadi 4 angka di belakang koma. Kita kembali ke soalnya. Di sini kan 4 angka di belakang koma, berarti hasil kuadratnya itu adalah 8 angka di belakang koma. Kita lihat yang A, angka di belakang komanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti untuk yang opsi A sudah pasti bukan jawabannya. Untuk yang B kita lihat angka di belakang komanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah pasti bukan juga. Untuk yang C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini bisa jadi, ini kita tandai dulu ya, bisa jadi. Untuk yang D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bukan juga. Untuk yang E ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini juga bisa jadi. Untuk melihat hasilnya itu, kita lihat angka terakhir di soal tersebut. Angka terakhirnya ini kan 7. Lalu 7 ini hasil kuadratnya berapa? Kalau 7 kuadrat itu berarti hasilnya adalah 49. Berarti angka terakhirnya itu adalah 9. Maka kita dapatkan hasilnya yang angka terakhirnya 9. Itu ada di opsi yang C. Maka jawabannya adalah yang C. Kita ke soal selanjutnya. 693 ditambah 119 kuadrat sama dengan. Nah, kalau kasus soalnya seperti ini, yang pertama kita kerjakan tetap menjumlahkan yang di dalam kurung, yaitu 693
ditambah 119, ini kita tambahkan. Maka 3 tambah 9 itu 12, disisip 1, 1, 9, 10, 11, disisip 1, 1 tambah 6, 7, tambah 1, 8. Maka kita dapatkan hasil penjumlahannya itu 812. Ini dikuadratkan. Kalau kita cari 812 kuadrat kan itu lama. Maka kita pakai pembulatan. Jadi 812 ini kita bulatkan ke 800. Kenapa ke 800? Karena dia masih di bawah 850. Jadi angka terdekatnya itu 800. Tapi jika nanti sudah di atas 850, itu pembulatannya ke 900. Kalau 800 ini kita kuadratkan, kan kita mudah mencarinya. 8 kuadrat itu, 8 dikuadratkan itu 64. Kalau 0 dikuadratkan berarti 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, maka kita dapatkan di sini hasilnya tuh 640.000. Kita lihat lagi di opsinya. Yang A itu 567.000 berarti sudah pasti bukan. Yang B 591.000 bukan. Yang C 651 berarti mendekati dengan 640.000, ini bisa jadi. Kemudian yang D 659.000 itu dekat juga ke 640.000, bisa jadi juga. Yang E 732.000 ini sudah pasti bukan. Berarti sekarang pilihan kita antara C dan D. Untuk mencarinya, kita lihat lagi angka terakhir dari hasil penjumlahan tadi, yaitu 2. Kalau 2 kita kuadratkan berarti hasilnya itu adalah 4. Kita lihat di opsinya. Yang mana yang angka terakhirnya itu 4, yaitu ada di opsi yang D. Maka kita dapatkan jawabannya itu 659.344, ada di opsi yang D. Akar 3 ditambah akar 2 dikali dengan akar 5 dikurang akar 3 dikali dengan akar 3 dikurang akar 2 dikali dengan akar 5 ditambah dengan akar 3. Kalau pengerjaan biasanya kan kita kalikan satu-satu. Akar 3-nya kita kali ke akar 5-nya, kemudian akar 3 kita kali lagi ke akar 3, akar 2 kita kali lagi ke akar 5. Itu bisa menghabiskan waktu yang sangat lama. Sedangkan kalau untuk trik cepatnya, kita punya rumus, yaitu akar A ditambah dengan akar B dikali dengan akar A dikurang dengan akar B sama dengan A dikurang B. Nah, di soal ini kita lihat, kita kelompokkan mana yang sama. Ini akar 3 ditambah akar 2, yang ini akar 3 dikurang akar 2. Berarti itu bisa kita kelompokkan menjadi 1, yaitu akar 3 ditambah dengan akar 2 dikali dengan akar 3 dikurang dengan akar 2. Nah, kalau untuk yang satu lagi, kita bikin juga kelompoknya, akar 5 dikurang akar 3 dengan akar 5 ditambah akar 3. Kita bikin yang tambahnya dulu biar sama dengan rumus, yaitu akar 5 ditambah dengan akar 3 dikali dengan akar 5 dikurang dengan akar 3. Kalau berdasarkan rumus kan udah sama nih. Akar A tambah akar B dikali dengan akar A kurang akar B sama dengan A dikurang B. Maka yang ini kita dapatkan akar 3 tambah akar 2 dikali akar 3 kurang akar 2 berarti itu sama dengan 3 dikurang dengan 2. Kalau untuk yang ini, akar 5 ditambah akar 3 dikali dengan akar 5 dikurang akar 3 itu sama dengan 5 dikurang 3. Nah, ini dalam kurung ya, kita kalikan. Nah, kalau udah begini kita tinggal kurangin. 3 dikurang 2 itu 1, yang 5 dikurang 3 itu 2. Tinggal kita kali, 1 dikali 2 itu hasilnya 2. Maka kita dapatkanlah hasilnya di opsi yang B. Kan caranya tidak rumit seperti yang biasanya. Kita ke soal berikutnya. Jika P sama dengan akar 26,312 dan Q sama dengan akar 124,13, maka untuk kasus yang ini sama kasusnya dengan soal yang kita bahas di video sebelumnya. Di video sebelumnya itu ada tentang hubungan X dan Y. Nanti saya taruh linknya bagi teman-teman yang belum menonton, nanti bisa menonton tentang
video tersebut, yang mana caranya itu kita lihat angka di depan komanya. Kalau untuk P, angka di depan komanya ini kan ada 26, berarti ada 2 angka. Berarti ini ada 2 angka. Sedangkan untuk yang Q, angka di depan komanya itu ada 3 angka. Maka dapatlah kita simpulkan 2 sama 3 itu sudah pasti kecil yang 2. Berarti dapat kita simpulkan jawabannya itu P kecil dari yang Q. Jawabannya ada di opsi yang B. Kita tidak perlu mencari hasil dari akar 26,312 itu karena itu akan menghabiskan waktu saja. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan jangan lupa untuk selalu menonton video kita karena di video berikut ini di part 2-nya kita akan membahas tentang trik cepat berhitung operasi bilangan desimal, bilangan pecahan, dan bentuk persen. Dan jangan lupa kepada teman-teman untuk di like, komen, dan di subscribe serta di share kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih.